Assalamualaikum, bertemu lagi sama saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pelajaran komunikasi bisnis dengan saya Nimas Ayu Kusmaningharry. Saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Komunikasi menurut William C. Hemstreet, komunikasi merupakan sebuah proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa dipakai atau digunakan baik dengan simbol-simbol, sinyal maupun perilaku atau tindakan. Apa komunikasi bisnis itu? Menurut Katz, komunikasi bisnis adalah adanya pertukaran ide, pesan, dan konsep yang terkaitannya dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Oke, lanjut. Komunikasi bisnis memiliki tujuan yang pertama, memberi informasi atau informing seputar dunia bisnis terhadap pihak lain. Contoh, jika seorang pimpinan perusahaan ingin memperoleh pegawai yang diharapkan, maka ia akan memasang iklan melalui media. Kedua, memberi persuasi. Persuasi diberikan agar apa yang disampaikan bisa dipahami dengan benar. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Di sini seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, seseorang bisa menggunakan berbagai macam media telekomunikasi seperti telepon seluler dan media sosial dan lain-lain. Oke, lanjutnya, komunikasi mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, ada komunikasi eksternal, komunikasi dengan pihak ketiga, dan komunikasi internal, komunikasi yang menunjang karir eksekutif. Kita akan membahas yang pertama dulu, komunikasi eksternal. Di sini manfaat komunikasi eksternal adalah melakukan komunikasi dengan pihak ketiga yang efektif, membawa dampak positif dalam keberhasilan usaha bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Contohnya, membuat laporan, brosur, dan presentasi bisnis. Yang kedua, komunikasi internal. Manfaat komunikasi internal. Yang pertama, kemampuan kerja keras. Yang kedua, kemampuan manajemen. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan. Yang keempat, kepercayaan diri. Yang kelima, latar belakang akademis, karena mempunyai ambisi untuk maju. Ketujuh, mampu berkomunikasi secara efektif. Dan kedelapan, berpenampilan menarik. Selanjutnya kita akan membahas 6 unsur pokok dalam berkomunikasi. Yang pertama, mempunyai tujuan. Mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di sini bahwa komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sejalan dengan tujuan organisasi. Pertukaran, melibatkan komunikator dan komunikan. Itu sangat penting karena kalau tidak ada komunikator dan komunikan tidak akan berjalannya komunikasi. Oke, lanjut. Gagasan merupakan isi dari pesan. Di sini berupa opini dan instruksi merupakan isi dari pesan yang bentuknya sangat beragam, tergantung situasi, kondisi, dan tujuan. Selanjutnya, saluran personal atau interpersonal. Di sini bersifat tatap muka atau memakai media yang bisa dijangkau oleh jutaan orang. Sinyal atau simbol merupakan alat atau metode yang bisa dimengerti oleh penerima pesan. Pencapaian tujuan organisasi. Di sini salah satu karakteristik atau ciri khas yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi ialah adanya tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang fungsi komunikasi. Apa sih fungsi komunikasi? Ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, informatif. Di sini informatif sangat diperlukan oleh manajer maupun karyawan guna menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Yang kedua adalah regulatory. Di sini dalam berbisnis juga berfungsi sebagai pengendali dan pengatur perusahaan. Yang ketiga, persuasif. Fungsi ini tercermin dalam interaksi antar karyawan di mana seseorang karyawan berupaya agar orang yang diajak berkomunikasi menerima ide dan jalan pikirannya. Keempat, integratif, merupakan fungsi menjadikan organisasi atau perusahaan dapat beroperasi secara utuh dan terpadu, termasuk di dalam fungsi koordinasi dan penjadwalan aktivitasnya. Kita akan membahas unsur-unsur komunikasi. Di sini ada sender. Sender itu komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Encoding, penyandian. Message, pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Media, saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator ke komunikan.
Lanjut, decoding. Pengawasan Dian itu proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikatornya. Receiver, komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Respons, tanggapan seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterima pesan. Feedback, umpan balik, tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Noise, gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi. Nah, kita akan masuk ke dalam proses komunikasi. Di sini komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Kita lihat di sini ada 6 proses dalam berkomunikasi. Yang pertama, pengirim memiliki ide yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Pengirim mengubah ide menjadi pesan. Pada saat itu ide dirubah menjadi pesan yang akan diterima oleh pihak lain. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Di sini pengirim mengirimkan pesan kepada penerima. Dipilih saluran komunikasi verbal atau nonverbal dan media yang disesuaikan. Keempat, pihak penerima pesan. Komunikasi terjadi apabila penerima menerima pesan terlebih dahulu. Kelima, penerima menafsirkan pesan. Penerima harus menyelaraskan pemikiran dengan pihak penerima pesan, menerima dan memahaminya, kemudian pesan yang diterima disimpan dalam pikirannya. Keenam, penerima memberikan reaksi atau feedback, ini berupa respon ya, sebagai batas akhir rangkaian komunikasi. Dasar komunikasi, bentuk-bentuk dasar komunikasi. Di sini ada komunikasi verbal maupun nonverbal. Kita bisa lihat komunikasi verbal itu melalui tulisan atau written dan lisan atau oral. Di sini contohnya bisa kita berbicara dan menulis, mendengarkan dan menulis. Contohnya kita bisa mengirim surat, lalu ada wawancara, mengadakan briefing dengan staf, mengadakan pelatihan manajemen, melakukan presentasi proposal, melakukan telekonferensi dengan pihak lain, dan melakukan komunikasi lisan dan tulisan. Itu contoh dari komunikasi verbal. Lalu komunikasi nonverbal, di sini komunikasi yang menggunakan kata-kata body language ya, bahasa tubuh sebagai alat bentuk komunikasi dengan orang lain. Di sini bisa bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Misalnya kayak menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan, mengerutkan dahi, gambar pria atau wanita, berpangku tangan, tersenyum, dan lain sebagainya. 3 hambatan komunikasi. Ada pertama, teknis. Di sini kita lihat dari sisi teknologi atau keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Yang kedua, semantik. Di sini gangguan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Di sini didefinisikan studi atas pengertian diungkapkan lewat bahasa. Yang ketiga, manusiawi, muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Di sini hambatan berasal dari perbedaan individual manusia, seperti misalnya perbedaan persepsi, umur, emosi, status keterampilan, pendengaran, dan lain sebagainya. Oke, ada syarat komunikasi. Itu biasanya kita sebut 7C. Yang pertama, completeness. Di sini harus lengkap. Informasi atau pesan dapat dikatakan lengkap bila berisi semua materi yang diperlukan agar penerima mendapatkan pesan sesuai dengan harapan. Kedua, consistent atau singkat. Suatu pesan dikatakan konsis bila dapat mengutarakan gagasannya dalam jumlah kata sekecil mungkin, singkat, padat, jelas, tanpa mengurangi makna namun tetap menonjolkan gagasannya. Ketiga, consideration atau pertimbangan. Penyampaian pesan hendaknya menerapkan empati dengan mempertimbangkan dan mengutamakan penerima pesan. Keempat, concreteness. Di sini konkret. Penyampaian pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang gamblang, pasti dan jelas. Kelima, clarity, yaitu kejelasan. Di sini pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan serta memiliki makna yang jelas. Keenam, courtesy, kesopanan. Bahasa harus sopan, nada sopan akan menumpuk hubungan